Sumber daya manusia atau SDM di perusahaan mengacu pada suatu individu yang bekerja dalam suatu perusahaan, termasuk tenaga kerja dengan berbagai peran dan posisi. SDM di perusahaan merupakan aset utama yang berperan dalam menjalankan proses bisnis, mencapai tujuan perusahaan, dan menciptakan nilai tambah. Selanjutnya ada job description dan job requirement. Sebelumnya saya bekerja di posisi bagian quality control atau QC. Job description-nya yaitu melakukan inspeksi terhadap bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan kualitas produk, berkoordinasi dengan tim dan tim produksi untuk memperbaiki produk yang tidak sesuai dengan standar, memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan dan regulasi. Yang terakhir ada menjaga dokumentasi hasil uji kualitas. Untuk job requirement-nya yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, diutamakan jurusan teknik, pengalaman minimal 1 tahun di bidang quality control, banyak disukai. Selanjutnya ada memahami standar kualitas dan prosedur pengujian produk, yaitu teliti, detail, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Yang terakhir, bersedia di segala sistem SIP jika siap. Selanjutnya untuk job description selanjutnya saya mengambil di posisi operator produksi, yaitu mengoperasikan mesin produksi sesuai dengan prosedur kerja, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan, melakukan pengecekan dan perawatan rutin terhadap mesin produksi, melaporkan perusahaan agar masalah mesin kepada teknisi, mengikuti protokol kesehatan kerja, dan menjaga kebersihan di area lingkungan kerja. Untuk job requirement-nya yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, diusahakan dan diutamakan jurusan teknik dan mekanik, memiliki pengalaman sebagai operator produksi, mampu bekerja dalam tim dan mengikuti instruksi kerja, bersedia bekerja dengan sistem shift, memahami dasar-dasar keselamatan kerja. Selanjutnya, ada bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Berikut beberapa bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, ada pelatihan teknis, yaitu fokusnya untuk meningkatkan kemampuan teknis sesuai dengan pekerjaan seperti penggunaan software, mesin, ataupun teknik tertentu. Contohnya pelatihan pemrograman, penggunaan alat berat, atau analisis data. Yang kedua, ada pelatihan kepemimpinan atau leadership training. Fokusnya itu meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan untuk karyawan yang diproyeksikan menjadi pemimpin. Contohnya, pelatihan komunikasi, manajemen forklift, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada pelatihan orientasi, berfokus pada membantu karyawan baru yang memahami budaya mereka. Contohnya, pengarangan tentang visi misi, nilai perusahaan, serta tata cara kerja. Yang keempat, ada pelatihan layanan pelanggan atau customer service training. Fokusnya yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan dan menangani keluhan. Contohnya,
teknik komunikasi yang efektif, dan manajemen emosi saat melayani pelanggan. Yang kelima, ada pelatihan soft skill. Fokusnya pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan teknis lainnya. Contohnya pelatihan komunikasi, negosiasi, kerja tim, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada coaching dan mentoring. Fokusnya memberikan bimbingan individu atau kelompok untuk pengembangan jangka panjang. Seorang mentor memberikan panduan kepada karyawan junior dalam pengembangan karyawan karir. Yang ketujuh, ada e-learning dan webinar. Fokus memberikan pelatihan secara online yang fleksibel dan terjangkau. Contohnya, kursus online, video tutorial, atau seminar web interaktif. Yang ke-8 ada pelatihan kerja di tempat. Fokusnya memberikan pelatihan langsung di tempat kerja untuk mengasah keterampilan sambil bekerja. Contohnya, magang atau pendamping langsung oleh supervisor. Selanjutnya ada pengukuran kinerja karyawan. Pengukuran kinerja karyawan adalah proses untuk menilai sejauh mana seorang karyawan memenuhi tugas, tanggung jawab, dan kontribusinya dalam pencapaian organisasi. Berikut ini beberapa contoh, metode, dan indikator pengukur kinerja karyawan. Yang pertama, ada pengukuran kinerja atau Key Performance Indicator, singkatannya atau KPI, menggunakan indikator berspesifik yang diukur secara kuantitatif. Contohnya, target penjualan bulanan 50 juta, tingkat penghasilan proyek 50 juta %. Selanjutnya ada manajemen objektif. Menilai pencapaian berdasarkan tujuan yang disepakati antara manajer dan karyawan. Contohnya, menyelesaikan laporan tahunan sebelum target waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 85%. Selanjutnya ada balance atau mengukur kinerja dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran atau pertumbuhan. Contoh, keuangan, peningkatkan profit margin sebesar 10%. Pelanggan, penurunan komplain pelanggan hingga 20%. Selanjutnya ada degree feedback, yaitu penilaian dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Contohnya, evaluasi teamwork dan komunikasi oleh tim proyek. Self-assessment, karyawan menilai kinerjanya sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya, penilaian diri terhadap pencapaian target individu. Selanjutnya ada contoh indikator pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu ada kuantitatif. Produktivitasnya, jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 jam. Penjualan, total transaksi yang dilakukan per bulan. Selanjutnya, ketepatan waktu, jumlah tugas yang diselesaikan sesuai target waktu. Absensi, tingkat kehadiran karyawan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada kualitatif. Kualitatif kerja, tingkat kesalahan atau revisi pada pekerjaan yang dilakukan. Komunikasi, kemampuan berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan. Selanjutnya ada inisiatif atau kemampuan mengambil langkah tanpa arahan langsung. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan dari survei atau ulasan. Selanjutnya ada kompensasi. Berikut adalah gaji yang saya terima.
Saya itu masuk di perusahaan melalui yayasan, jadi saya dibayar oleh yayasan. Jadi dari pihak perusahaan ke yayasan. Dan ini yang saya dapatkan yaitu ada uang saku, yang saya terima, ada kelebihan jam magang atau biasa kita sebut lembur. Selanjutnya ada tunjangan yang saya terima yaitu premi hadir. Jadi setiap bulan jika saya hadirnya full 1 bulan itu saya mendapatkan 25.000 per bulan. Selanjutnya ada uang makan. Saya juga dapat catering tapi dapat uang makan juga setiap bulannya 126.000. Berikut portofolio yang saya ambil dari perusahaan. Tidak diizinkan oleh perusahaan untuk disebarluaskan isinya walaupun disensor. Jadi saya buktinya cuma segini dari file pendukung ini yang saya ambil.